Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang manajemen kualitas. Untuk tugas mata kuliah manajemen industri, di sini perkenalkan saya Muhammad Satria sebagai salah satu anggota dari kelompok 6. Sebelum itu, kepada yang terhormat Bapak Noviansyah Sarjana Teknik, Magister Teknik, terima kasih karena sudah memberi tugas ini kepada kami. Baiklah, berikut adalah anggota kelompok 6 yang membahas tentang manajemen kualitas. Pertama ada Ardi Pemas Aditya, kedua ada Muhammad Rahman Saputra, ketiga ada Muhammad Satria, dan ketiga atau terakhir ada Panca Kusuma. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang dari manajemen kualitas, yang kedua rumusan masalahnya, ketiga tujuannya, keempat pembahasan dari manajemen kualitas itu, kelima sejarah manajemen kualitas, keenam total quality management atau TQM, ketujuh manajemen by objective atau MBO, dan ke-8 kesimpulan atau penutupnya. Latar belakang. Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, peorganisasian, koordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen kualitas atau TQM adalah strategi untuk meningkatkan performansi terus-menerus di setiap level operasi atau proses organisasi. Dengan fokus pada konsumen, Total Quality Management atau TQM muncul pada tahun 1980 di Jepang dan diadopsi oleh banyak perusahaan pada tahun 1990. Manajemen by Objective atau MBO adalah pendekatan sistematis yang menekankan pencapaian sasaran organisasi untuk mengubah pola pikir menjadi lebih berorientasi pada hasil. Rumusan masalah yang akan dibahas di manajemen kualitas ini. Yang pertama, bagaimanakah sejarah dari manajemen kualitas? Bagaimanakah pengertian unsur-unsur dari TQM atau Total Quality Management? Dan ketiga atau terakhir, adakah pengertian unsur-unsur MBO atau Management by Objective? Tujuannya, pertama, mengetahui sejarah dari manajemen kualitas. Kedua, mengetahui pengertian unsur-unsur utama, prinsip-prinsip, metode, manfaat, serta persyaratan implementasi dari TQM atau Total Quality Management. Ketiga atau terakhir, mengetahui pengertian konsep sistem MBO yang efektif, kelebihan dan kekurangan, langkah-langkah penerapan, serta contoh kasus dalam MBO atau Management by Objective. Pembahasan yang akan dibahas ada 3. Sejarah manajemen kualitas, Total Quality Management atau TQM, Management by Objective atau MBO. Berikut topik pembahasan pertama, yaitu sejarah manajemen kualitas. Sejarah manajemen kualitas dimulai pada tahun 1920 dengan fokus awal pada inspeksi produk. Selama periode kedua, 1940 sampai 1985, terjadi evolusi menuju Total Quality Control dan perjaminan kualitas. Periode ketiga, 1985 sampai 1990, menyoroti pendekatan komprehensif melalui Total Quality Management. Periode keempat, 1990-an hingga sekarang, mencerminkan integrasi teknologi informasi dalam aplikasi manajemen kualitas, termasuk penggunaan e-learning. Selanjutnya, topik pembahasan kedua, Total Management Quality atau TQM. TQM adalah konsep peningkatan kualitas yang muncul di Jepang pada tahun 1980 dan diadopsi secara luas pada tahun 1990. Filosofi TQM adalah meningkatkan kualitas untuk kepuasan pelanggan. TQM didefinisikan sebagai sistem manajemen berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan dan motivasi karyawan. Unsur utama TQM meliputi fokus pada pelanggan, obses terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali,
kesatuan tujuan, dan keterlibatan serta memperdayakan karyawan. Prinsip-prinsip TQM mencakup kesadaran akan kualitas, sifat kemanusiaan, pendekatan desentralisasi, dan penerapan penyeluruh. Manfaat TQM termasuk peningkatan kualitas, motivasi staf, peningkatan produktivitas, penurunan biaya, penurunan produk cacat, dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Persyaratan implementasi TQM meliputi komitmen manajemen, alokasi waktu, dan sumber daya, pemilihan koordinator benchmarking, perumusan nilai, visi dan misi, persiapan mental, dan perencanaan mutasi program. Berikut atau terakhir dari topik pembahasan manajemen kualitas, yakni manajemen by objektif atau MBO. MBO adalah pendekatan sistematis untuk mencapai sasaran organisasi, dikemukakan oleh Peter Drucker pada tahun 1954, melibatkan kesepakatan formal antara pimpinan dan bawahan terkait tujuan, perencanaan, standar pengukuran, keberhasilan, dan prosedur evaluasi. Prinsip MBO meliputi partisipasi aktif semua pihak, komitmen manajemen terhadap tujuan, penetapan tujuan yang jelas, otonomi dalam implementasi rencana, dan peninjauan kembali presentasi secara periodik. Kelebihan MBO termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, memaksa manajer untuk memikirkan perencanaan hasil, dan memperjelas peran dan struktur organisasi. Kelemahan MBO meliputi kesulitan dalam pemahaman konsep, kebutuhan akan pedoman yang jelas, ketidakjelasan tujuan, dan ketidakluasan dalam perubahan sasaran. Langkah-langkah penerapan MBO meliputi penetapan sasaran dan tujuan, memantau perkembangan, mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik, dan memberikan penghargaan. Contoh kasus MBO mencakup perusahaan distributor, tekstil, dan paduan manajemen di Intel. Kasus dalam tujuan MBO di Telkom mencakup penilaian performansi kerja karyawan AM. Kita sudah mencapai di topik penutup. Dari hal yang sudah kita dapat di atas, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen kualitas berkembang dari 1920 hingga sekarang, dimotori oleh ahli seperti Feigenbaum dan Frederick Taylor. Total Quality Management atau TQM adalah sistem manajemen berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan prinsip-prinsip seperti kesadaran akan kualitas dan perbaikan berkesinambungan. MBO adalah pendekatan sistematis untuk mencapai sasaran organisasi dengan langkah-langkah seperti menentukan sasaran dan tujuan, memantau perkembangan, dan memberikan umpan balik. Baiklah, itu saja pembahasan yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai anggota kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan video presentasi ini tentang manajemen kualitas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.